Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar ananda sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan pembelajaran bimbingan dan konseling. Namun sebelum itu kita akan mengawali dengan pembacaan doa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat dan juga dapat diamalkan dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Oke, terlebih dahulu saya akan mengulas sekilas mengenai materi pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita sebelumnya membahas mengenai konsep diri. Saya ingatkan kembali bahwa yang disebut dengan konsep diri adalah apa saja yang terlintas dalam pikiran sampean ketika sampean berpikir tentang dirinya sampean. Kemarin, terima kasih yang sudah mengerjakan tugas. Yang belum tetap saya tunggu. Tugas itu untuk memastikan apakah sampean sudah benar-benar memahami atau belum atas materi yang kita bahas bersama. Oke, jangan sungkan-sungkan untuk boleh WA langsung pribadi kepada Bunda, di grup juga boleh jika memang ada yang perlu didiskusikan. Oke, kita masuk pada materi pada pertemuan kali ini. Silakan disimak di sini bahwa dikatakan kelangsungan dan keberhasilan proses belajar mengajar bukan hanya dipengaruhi oleh faktor intelektual saja, melainkan juga oleh faktor-faktor non-intelektual lain yang tidak kalah penting dalam menentukan hasil belajar seseorang. Salah satunya adalah kemampuan seseorang siswa untuk memotivasi dirinya sendiri. Bicara tentang motivasi itu adalah dorongan dari seseorang yang bisa memberikan energi positif untuk melakukan berbagai macam hal. Kita lanjut. Nah, ini yang mungkin sebagian sudah pernah mungkin membaca, semoga. Yang belum pernah membaca, silakan disimak. Saya mengambil salah satu pendapat dari ahli Daniel Goleman di sini menyatakan bahwa kecerdasan intelektual atau IQ hanya menyumbang 20% bagi kesuksesan. Sedangkan 80%-nya merupakan faktor kekuatan lain. Di antaranya adalah kecerdasan emosional atau emotional quotient, yaitu kemampuan untuk memotivasi dirinya sendiri, mengatasi frustasi, juga bagaimana mengatur suasana hati ben gak baperan. Jangan salah, seseorang yang bisa mengontrol emosinya, salah satu contohnya adalah tidak mudah baper, bukan berarti acuh tak acuh, itu merupakan modal untuk mendapatkan kesuksesan. Disimak pada penjelasan berikutnya. Kenapa sih Bunda motivasi itu penting? Iya, motivasi itu penting karena motivasi itu yang mendorong semangat belajarnya sampean. Ini konteksnya adalah motivasi dalam belajar. Ingat, belajar tidak hanya terpaku pada ilmu pengetahuan yang saya dapatkan di sekolah. Bisa belajar ilmu pengetahuan agama yang ada di pondok atau mungkin di TPQ. Bisa juga ilmu-ilmu sosial yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan motivator terbaik bagi seseorang adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Ingat, motivator terbaik bagi seseorang adalah dirinya sendiri. Jika sampean sudah memiliki motivasi dari dalam diri sampean sendiri, itu adalah sebuah modal. Lalu bagaimana yang disebut motivasi itu bekerja? Motivasi itu satu, berfungsi untuk mendorong manusia bertindak atau melakukan sesuatu. Yang kedua, dengan adanya motivasi, ada yang mencegah melakukan penyelewengan dari jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, dengan adanya motivasi, kita bisa menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Nah, kenapa di sana? Karena jika kita mempunyai sebuah tujuan, kita memiliki motivasi,
maka kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak penting untuk dilakukan, sehingga tujuan sampean bisa lebih cepat tercapai. Oke. Motivasi sendiri itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah motivasi yang berasal dari diri sampean sendiri, disebut motivasi intrinsik. Contohnya kepo. Kepo itu adalah bentuk motivasi, jangan disalahartikan. Kepo, keinginan ingin tahu, itu juga bentuk motivasi. Itu akan mendorong sampean untuk mengetahui sesuatu. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik yang timbul dari pengaruh luar. Misalkan mau mengerjakan tugas karena disuruh oleh orang tua, mau membantu di dapur karena nanti dapat hadiah. Nah, itu bentuk-bentuk motivasi ekstrinsik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai di penghujung pertemuan. Nah, untuk memastikan apakah sampean ini orang yang sudah memiliki motivasi atau belum, Bunda memberikan tugas, silakan diklik linknya di Google Form, di GJR. Jangan lupa pada bagian akhir Google Formnya nanti setelah diisi, sampean screenshot kemudian diupload ke GJR. Dikerjakan tepat waktu. Ingat, untuk BK ada presensi, ada tugas. Presensi diisi maksimal 1 jam setelah pembelajaran saya mulai, sedangkan tugas saya beri kelonggaran sampai dengan hari Minggu pukul 4 sore. Terima kasih untuk pembahasan hari ini. Untuk pertemuan mendatang kita akan membahas mengenai tanggung jawab seorang siswa. Saya harap semua lebih mempersiapkan. Terima kasih untuk hari ini. Dijaga sholat 5 waktunya, semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.